Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas ya saham-saham yang saat ini ya rajin diakumulasi oleh Bandar. Nah, sebelum saya mulai ya membahas sahamnya, di sini saya mau disclaimer dulu bahwa Bandar di sini itu bukan berarti berkonotasi negatif ya. Cuman di sini Bandar yang saya maksud adalah orang-orang yang membeli dengan jumlah atau dengan nominal yang besar di saham itu, dan boleh jadi yang beli adalah dari petinggi perusahaan ataupun dari owner perusahaan ataupun dari institusi ya. Nah, ini saya disclaimer terlebih dahulu. Jadi bukan bermaksud untuk berkonotasi ke hal yang negatif, tapi adalah orang yang membeli dengan jumlah yang nominalnya besar seperti itu. Nah, saham yang pertama ya yang saya lihat ya, ownernya ini rajin akumulasi atau bandarnya rajin akumulasi adalah saham PPGL ya, atau Prima Gobalindo Logistik. Nah, untuk PPGL ini kalau kita lihat ya dari struktur pemegang sahamnya, nah struktur pemegang sahamnya sendiri kalau kita lihat masyarakatnya itu adalah 19,85% dan sisanya itu adalah pemegang ya, pemegang dari owner, dari direksi, terus juga dari direktur perusahaannya. Dan kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya ini sangat sedikit ya hitungannya sedikit untuk ukuran perusahaan yang nggak begitu terkenal ya, atau nggak begitu sering terdengar lah di telinga kita. Nah, untuk pemegang sahamnya sendiri sekarang posisinya di 2.581 ya. Ini di data di Oktober. Mungkin kalau kita lihat dari November, mungkin akan lebih turun ya jumlah pemegang sahamnya. Nah, kalau kita cross check lagi ya dari bulan Mei sampai bulan November, itu pemegang sahamnya itu atau si pemegang saham mayoritasnya, ini kan kita lihat Bapak Suryawarni Surli, terus Bapak Darmawan Suryadi ya, terus ada Ibu Jeb Astrid Patricia, ini adalah pemegang saham mayoritasnya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ya, itu beliau-beliaunya ini rajin akumulasi sahamnya. Nah, kalau kita lihat kan ini kan awalnya di bulan Mei Bapak Suryawarni Surli ini akumulasi ya. Terus setelah itu Bapak Darmawan ini lanjut akumulasi, terus sekarang Ibu Astrid ya. Ibu Astrid Patricia ini akumulasi juga. Nah, setelah saya cross check, ternyata si PBGL ini punya anak usaha juga. Nah, perusahaannya ini namanya adalah Armada Berjaya Trans ya, atau kode tiknya adalah Jaya. Nah, si Jaya ini dan juga PBGL ini bergerak dalam bidang logistik ya, atau transportasi di bidang logistik. Nah, si PPGL ini kalau kita lihat secara chartnya ya, nah kali ini kan saya pakai chartnya ini daily ya, cuma saya perkecil. Nah, PPGL ini kalau kita lihat dari dari tahun 2024 ya, sorry chartnya kayak weekly ya. Nah, ini dari tahun 2024 dia ini bergeraknya kalau kita lihat masih cenderung sideways, jadi belum ada pergerakan yang kenaikan yang sangat signifikan. Cuman kalau lihat sebelum dia IPO ya, setelah dia IPO ya, itu dia sempat nyentuh ke harga 360. Dan saat ini ownernya rajin akumulasi ya. Nah, ini adalah saham Jaya ya. Saham Jaya pun juga sama. Dari pihak ownernya ini rajin akumulasi. Karena kalau kita lihat kan ini kan Bapak Darmawan dan juga Ibu Astrid Patricia ini dia akumulasi terus saham Jayanya. Nah, kalau kita lihat juga struktur pemegang sahamnya, si Jaya ini, si PPGL ini punya 45% ya saham di Jaya, dan sisanya itu adalah masyarakat ya di 28 persenan. Terus setelah itu
Bapak Darmawan dan juga Bu Astrid ini sebagai direksi dan juga direkturnya ini pemegang saham selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari number of shareholder-nya ya, atau jumlah pemegang sahamnya itu ini turun terus. Justru ini bagus ya, berarti investor retailnya banyak yang nyerahin sahamnya ke ownernya gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari teknikalnya sendiri, ya hampir sama sih dengan yang PPGL tadi ya. Jadi, sahamnya ini setelah IPO, dia sempat IPO kan ya, IPO sampai sempat nyentuh harga 700. Setelah IPO, sahamnya sideways lama sekali ya. Ya, meskipun sideways-nya dari harga di bawah 100 sempat ke 200, sekarang harganya di bawah 100 lagi ya. Di bawah harga 100 lagi, dan juga ownernya rajin akumulasi. Nah, ini adalah saham ketiga ya yang akan saya bahas. Jadi sahamnya ini adalah Aman ya, atau PT Makmur Berkah Amanda, kode tiknya Aman. Nah, ini Aman ini bergerak dalam bidang properti ya, khususnya properti di perhotelan dan juga land bank ya, atau dia punya kayak kawasan industri khusus lah, seperti itu. Nah, si Aman sendiri ya, kalau kita lihat dari struktur pemegang sahamnya, ini masyarakatnya ini sangat sedikit ya, di bawah 10%. Dan mayoritas itu dipegang oleh pengendalinya ya, PT Gria Prima Amanda, dan number of shareholder-nya kalau kita lihat ini turun terus. Ini bagus karena artinya retailnya ini ngelepas sahamnya balik ke pemegang saham induknya ya, atau pemegang saham mayoritasnya. Nah, di sini kalau kita lihat juga ya dari individualnya itu adalah 15%. Jadi dari 10% ini termasuk juga dengan Bapak Johan Teja Surya dan Ibu Xiao Jenis Maria, yaitu termasuk dalam 15% individual investornya. Nah, tinggal teman-teman nanti bisa kurangin aja lah dari masyarakat non warkatnya ini, ditambahkan kepemilikan dari direktur dan komisionernya. Nah, ini adalah bukti ya bahwa Aman ini secara laporan ini dia membuktikan bahwa si ownernya ini rajin akumulasi. Mungkin teman-teman nanti bisa cross check aja ya di keterbukaan informasi. Si Aman ini ownernya ya, dari yang teman-teman bisa pantau aja nanti, itu rajin melakukan pembelian sahamnya. Itu dari 3 bulan terakhir ini ya, 3 bulan terakhir ini rajin banget akumulasi saham Aman. Nah, kenapa dia rajin akumulasi ya? Nah, kalau kita lihat ya dari laporan public expose-nya ya yang terakhir ya. Nah, si Aman ini sedang membangun hotel ya, Hotel 4 Point itu di Pontianak. Nah, Hotel 4 Point-nya ini untuk saat ini udah hampir jadi ya, udah 98% ya. Kebetulan kemarin saya habis ke Pontianak. Ini saya sempat lewat ya di hotelnya si Aman ini. Itu hotelnya kalau saya lihat 98% udah hampir jadi ya. Jadi mungkin di tahun 2025 awal ini hotelnya udah mulai beroperasi. Jadi ada tambahan revenue ya, mungkin kedepannya untuk Aman ya dari hotel 4 Point-nya yang di Pontianak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga ya dari Aman ini dia berhasil ya mengusulkan HIPS untuk kayak industri halal itu di Sidoarjo. Jadi dia punya kawasan industri khusus. Nah, dia ingin mengajukan ke pemerintah bahwa kawasan industrinya ini bisa dijadikan kawasan industri halal, dan ini berhasil ya. Dan kalau kita baca-baca di beberapa minggu terakhir ini udah mulai banyak ya investor yang melihat ya di kawasan industrinya si Aman ini, dan kita berharap ya di tahun 2025 ini dia bisa closing investor-investor besar ya, agar bisa membangun pabrik atau mungkin membangun kawasan industrinya itu di lahan miliknya dia. Nah, ini adalah pergerakan teknikal ya dari Aman ya. Jadi Aman ini sempat jadi sahamnya benar-benar gorengan ya. Dari harga awalnya 100-an sempat ke 1000 ya, bahkan ke 1100. Terus setelah itu dibanting sampai ke
dalam banget ya, di matriks 90% ya, dari 1000 balik ke 100. Cuman sekarang si ownernya rajin akumulasi kembali. Nah, menurut saya ini cukup menarik ya, karena menurut saya saham yang ownernya rajin akumulasi, terus jumlah pemegang saham publiknya semakin sedikit, itu sangat menarik ya untuk kita pantau, apalagi dia punya story kedepannya, story kedepannya itu fundamentalnya jadi lebih baik gitu. Jadi ada potensi sahamnya ini kedepannya akan memiliki kinerja yang lebih baik, karena dari pihak internal perusahaannya ini rajin membeli, berarti kan mereka yakin ya bahwa kedepannya perusahaannya bagus gitu. Nah, ini saya disclaimer sih, saya ngomong seperti ini ya. Nah, cuman kedepannya saya sih berharapnya seperti itu. Ya, oke, mungkin itu aja dari saya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa chat aja ya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.